lagi dengan cerita Danau Toba, Sampuraga, Sangkuriang, dan masih banyak cerita dan legenda rakyat yang berada di seluruh Indonesia ini. Terkhusus pada Sumatera Utara, kita sering mendengar nama kata Simalungun. Nah, jadi di video saya kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat dan akan saya ceritakan kembali kepada adik-adik yang berada di lingkungan dekat rumah saya. Bagaimana sih asal mula nama Simalungun ini? Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan video ya. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya sudah membuat yang namanya media pembelajaran. Di sini ada sebuah bagan yang menjelaskan mengenai asal mula nama Simalungun. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya kita menjelaskan kepada anak murid tidak hanya saja menjelaskan, tetapi kita harus memiliki media pembelajaran di mana anak murid tersebut akan dapat mengetahuinya, tidak berimajinasi sendiri. Nah, di sini ada media pembelajaran yang kedua, di mana di dalam cerita tertuang adanya sebuah pulau Samosir dan beberapa hewan ternak serta tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur. Nah, di sini saya telah menjelaskan atau telah membuat sebuah pulau di sini kan. Saya telah membuat sebuah media pembelajaran berupa pulau. Jadi nanti para anak murid tersebut dapat menyaksikannya. Nah, di sini dapat menyaksikannya bahwa inilah sebagai contoh pulau Samosir. Jadi mereka tidak hanya berimajinasi saja. Nah, di sini sebagai perkembangbiakan hewan-hewan ternak dari asal mulanya rakyat-rakyat yang telah berpindah tempat dari Simalungun atau dari Kampung Nagor tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan video selanjutnya tentang penjelasan dari kedua media pembelajaran yang telah saya buat tersebut. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan beberapa anak dari tetangga-tetangga saya, di mana saya akan menjelaskan mengenai asal mula nama Simalungun ini. Saya sudah memahami tentang cerita dari asal mula nama Simalungun. Di sini saya akan menceritakan kembali cerita rakyat tersebut kepada anak-anak yang berada di lingkungan rumah saya. Kalian bisa lihat dan ibu-ibu sekalian bisa lihat. Di sini ada beberapa yang saya kumpulkan untuk menceritakan mengenai asal mula nama Simalungun ini. Oke, langsung saja ya adik-adik. Di sini kalian sudah kenal kakak ya. Jadi di sini kakak akan menceritakan mengenai asal mula nama Simalungun. Jadi sebelum nama ini sekarang yang kita dengar di kalangan kita itu menamanya Simalungun, awalnya itu dia bernama Kampung Nagor. Di sini ya, kalian bisa lihat di sini kakak udah buat bagan juga, jadi kalian udah tinggal baca. Di sini ada Kampung Nagor. Dulu di Kampung Nagor ini terdapat 3 kerajaan, kalian bisa lihat. Ada Kerajaan Jawa, dan ada Kerajaan Silo, dan ada Kerajaan Raya. Nah, di 3 kerajaan ini pasti memiliki raja-rajanya masing-masing ya kan, seperti kita. Kalau misalnya kita Indonesia kan ada yang memimpin kan. Siapa yang memimpin kita? Presiden. Presiden ya kan. Jadi di Kerajaan Jawa ini yang dipimpin Marga Sinaga. Nah, kalau di Kerajaan Silo yang memimpin itu Raja Purba. Dan di Kerajaan Raya ini yang dipimpin itu ada rajanya yang bermarga Saragi. Jadi di Kampung Nagor ini terdapat 3 kerajaan yang memiliki persahabatan yang sangat erat. Orang ini walaupun mereka berbeda-beda kerajaan, memiliki sistem pemerintahannya masing-masing, tetapi hubungan kerjasama, kekerabatan, pokoknya persahabatan lah, kayak kalian berteman gitu kan, pasti kalian masing-masing punya sahabat kan. Nah, mereka juga seperti ini. Jadi melihat ketiga kerajaan tersebut akur, adem ayem, tentram, jadi pihak dari pulau lain seperti dari Pulau Jawa, kalian pernah dengar nggak Kerajaan Majapahit? Pernah dipelajari nggak? Sudah dipelajari dong ya kan, dari Pulau Jawa. Mereka melihat ketiga kerajaan ini aman, damai, mereka itu iri gitu. Kenapa ya? Mereka itu memiliki raja-raja yang berbeda, kerajaan yang berbeda, tetapi orang itu akur aja, nggak pernah berantem-berantem gitu. Jadi masuklah dari pasukan Majapahit. Nah, tujuan pasukan Majapahit ini menurut kalian baik atau buruk? Gimana? Ayo ngomong aja, buruk atau baik? Nah, buruk ya kan. Mereka berniat pasukan Majapahit ini masuk ke Kampung Nagor khususnya untuk memasuki kerajaan Jawa ini yang dipimpin Marga Sinaga ini, Raja Sinaga ini, yang bertujuan untuk menghancurkan kerajaan Jawa Sinaga ini yang dipimpin oleh Raja Sinaga. Namun kerajaan Jawa atau rajanya yang bernama Sinaga ini meminta bantuan kepada sahabatnya. Siapa sahabat dia? Kerajaan Silo sama Kerajaan Raya ini. Jadi dia meminta bantuan kepada 2 kerajaan ini. Jadi mereka menyerang balik pasukan Majapahit ini. Jadi mereka kalah. Mereka mundur dan balik ke Pulau Jawa, tempat mereka asal. Lalu hal tersebut juga masuk ke Kerajaan Silo yang dipimpin oleh Raja Purba.
siapa kerajaan mana yang memasuki kerajaan Silo ini? Kerajaan Aceh. Di sini kakak udah menuliskan kerajaan Aceh, jadi kalian dapat memahaminya. Nah, di kerajaan Aceh ini mereka juga sama seperti pasukan Majapahit ini. Orang itu iri. Kenapa ya ketiga kerajaan ini bisa akur damai? Jadi mereka berusaha untuk menguasai kerajaan Silo yang dipimpin dari Marga Purba, Raja Purba. Jadi kerajaan Silo pun ini juga seperti itu, dia minta tolong sama kerajaan Jawa sama kerajaan Raya untuk dapat menyingkirkan kerajaan Aceh ini. Jadi ketiga kerajaan ini pun bekerja sama untuk menghancurkan kerajaan Aceh. Dan hasil apa? Mereka juga jatuh dan balik ke kampungnya masing-masing, seperti pasukan Majapahit. Jadi ketiga kerajaan ini pun hidup damai lagi seperti sedia kala, nggak ada lagi yang masuk-masuk penjajahan atau dari pulau-pulau manapun yang ingin menguasai kerajaan mereka. Namun suatu ketika serangan pun datang dari balai tentara-tentara. Kita nggak tahu tentara ini tentara mana. Seperti yang pertama datang kan jelas yang datang itu pasukan Majapahit. Kalau yang kedua ini kan jelas juga datangnya dari kerajaan Aceh, ya kan? Yang pasukan yang ketiga ini kita nggak tahu dia tentara dari mana. Dia datang untuk menghancurkan ketiga kerajaan ini tersebut. Jadi kan namanya tentara tersebut datang secara tiba-tiba, nggak ada persiapan. Otomatis kan kerajaan-kerajaan ini tersebut kan mundur, ya kan? Banyak rakyatnya, banyak yang prajurit-prajuritnya yang jatuh dan mati gara-gara peperangan dengan tentara-tentara yang kita nggak tahu datangnya dari mana. Jadi alhasil ketiga kerajaan ini pun mengalami kesulitan. Mereka memiliki prajurit. Kalian tahu Hulu Balang nggak? Apa Hulu Balang? Apa? Nah, tadi udah baru kakak sebut. Hulu Balang itu dia prajurit. Nah, ketiga kerajaan ini memiliki prajurit yang sangat setia sama mereka. Tiga kerajaan ini memiliki prajurit atau Hulu Balang. Kalau orang Batak nyebutnya itu namanya Hulu Balang. Nah, ketiga kerajaan ini yang memiliki Hulu Balang atau prajurit itu mereka tangguh-tangguh. Tapi ya karena tentara itu datang tiba-tiba, nggak ada persiapan senjata apapun kan, otomatis kan mereka tumbang. Akhirnya tiga kerajaan ini beserta raja-rajanya, Raja Sinaga, Raja Purba, dan Raja Saragi ini mengalami kesusahan, kepayahan. Akhirnya mereka berusaha untuk lari dari tempat Kampung Nagur ini. Mereka udah nggak di Kampung Nagur ini karena yang menguasai Kampung Nagur ini udah bukan kerajaan-kerajaan ini lagi, tetapi udah dikuasai oleh tentara-tentara yang kita nggak tahu dari mana asal usulnya gitu kan. Jadi selama dalam mereka proses perpergian mereka dari menghilangkan Kampung Nagur ini untuk meninggalkan Kampung Nagur ini, mereka itu berhari-hari mencari tempat tinggal yang nggak. Jangankan rakyat-rakyatnya, masyarakatnya, raja-rajanya pun kebingungan harus tinggal di mana. Sedangkan kampung mereka, kerajaan mereka sudah dikuasai oleh tentara-tentara yang kita nggak tahu dari mana dia itu asal gitu. Jadi sampailah beberapa hari hingga berminggu-minggu mereka akhirnya mereka menyeberang pulau hingga sampai di Pulau Samosir atau yang disebut dengan Tanah Sahili Misir. Dulu Pulau Samosir itu tidak dikatakan sebagai Pulau Samosir, tetapi dikatakan sebagai Tanah Sahili Misir. Nah, di sini kakak sudah membawa sebuah media pembelajaran. Kakak tahu kalau misalnya kakak cerita aja, pasti kalian berimajinasi gitu kan. Gimana sih sebenarnya Tanah Sahili Misir itu? Gimana sih Pulau Samosir? Nah, di sini kakak sudah membawakan sebuah pulau. Anggap saja ini sebuah pulau Samosir ya, atau Tanah Sahili Misir. Nah, akhirnya dari kerajaan Jawa, kerajaan Silo, dan kerajaan Raya ini kan mereka pergi mengungsi untuk mencari tempat tinggal, menghindari tentara-tentara itu. Mereka akhirnya bertumpu pada Tanah Sahili Misir atau yang sekarang kita sebut Pulau Samosir. Pulau Samosir itu, nah di Danau Toba itu kan memiliki pulau kecilnya di dalamnya itu yaitu Pulau Samosir. Disinilah mereka tempat tinggal mereka, bercocok tanam hingga mereka memiliki anak cucu. Jadi sampai akhirnya suatu ketika nih mereka sudah sampai pada posisi yang sudah sejahtera kembali gitu. Walaupun mereka udah nggak tinggal di Kampung Nagur, tapi mereka sudah memiliki tempat tinggal di Pulau Samosir ini. Mereka bercocok tanam, memiliki kerbau, sapi, jerapah, kuda, dan burung elang, serta hutan-hutan yang lebat dan penghijauan. Jadi hidup mereka itu nggak sengsara lagi seperti sebelumnya ketika mereka didatangi oleh tentara-tentara tersebut. Nah, suatu ketika orang yang dituakan, kalian ada sesepuh, di mana sesepuh itu dia itu mengumpulkan masyarakatnya gitu kan. Dia ngomong sama masyarakatnya itu dibalik kayak gini sama sesepuh atau orang yang dituakan. Kalian rindu tidak sama kampung halaman kalian kan? Kan
selama ini kan mereka udah tinggal di Pulau Samosir ya kan, udah bercocok tanam, udah memiliki anak cucu, udah punya tumbuh-tumbuhan dan juga hewan yang begitu banyak gitu, yang membuat hidup mereka itu udah aman lah, udah tentram sekarang gitu. Jadi si sesepuh itu ngomong, kalian mau balik nggak ke kampung Nagor itu? Aku rindu sama kampung halamanku, katanya gitu kan. Jadi datang sebagian masyarakatnya itu yang udah betah tinggal di tanah Sahili Mesir atau di Pulau Samosir yang sekarang kita kenal. Nah, sebagian masyarakat itu kan bilanglah sama orang yang dituakan kan, atau sesepuh itu dibilangnya, enggak lah Pak, kami udah nyaman di sini, anak cucu kami pun udah tentram hidup di sini. Namanya udah memiliki tanah yang subur, ya kan, memiliki hewan-hewan yang bagus gitu, tentram hidupnya di situ, damai, sentosa. Jadi mereka enggan untuk kembali ke kampung Nagor ini. Tapi sebagian masyarakat lagi ini, mereka juga memiliki pendapat yang sama seperti orang yang dituakan ini, seperti sesepuh ini. Dia bilang, baik Pak, saya ikut kembali ke kampung halaman saya, kata sebagian masyarakat ini. Jadi sesepuh itu bilang, oke, jadi masyarakat yang mau ikut balik ke kampung halaman atau ke kampung Nagor ini, ikut sama saya. Persiapkan kalian, makanan kalian, pakaian kalian untuk kembali ke kampung Nagor, kata si sesepuh itu. Jadi kata si sepuh ini lagi kepada masyarakat yang nggak mau ikut, dibilangnya, jadi buat kalian yang nggak mau ikut balik ke kampung halaman, kalian jagalah Pulau Samosir ini, katanya seperti itu kan, atau yang dulu disebut tanah Sahili Mesir. Kalian jagalah tanah Sahili Mesir ini buat semakin besar gitu, semakin luas tanamannya, bercocok tanamlah kalian gitu, untuk memenuhi kebutuhan kalian, anak dan cucu kalian, katanya seperti itu kata si sepuh ini. Jadi keesokan udah berkumpul lah ini masyarakat yang mau balik ke kampung halaman ini kan, ke kampung Nagor ini sama sesepuh itu. Berhari-hari mereka melalui perjalanan, seperti tadi mereka pergi dari kampung Nagor ke Pulau Samosir, begitu juga mereka berlari-lari dan juga berhari-hari, lalu berminggu-minggu, hingga sampailah mereka di kampung Nagor. Kalian apa yang terjadi di kampung Nagor ini? Ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Tidak tahu. Jadi dulu itulah memang tentara-tentara itu kan, tentara yang kita nggak tahu itu datangnya dari mana. Keinginan mereka itu hanya ingin menghancurkan 3 kerajaan ini. Setelah 3 kerajaan ini hancur dan pindah ke tanah Sahili Mesir di Pulau Samosir, orang ini udah pindah juga dia dari kampung Nagor ini. Jadi kampung Nagor ini tertinggal dan sepi, nggak berpenghuni. Kita lihatnya itu seperti mistis lah, seperti itu. Pokoknya kotor, jorok, tanaman, tumbuh-tumbuhan belukar, pokoknya di kampung itulah semuanya. Sampai sesepuh itu ngomong seperti ini ke kampung, bilangnya seperti ini, Sima Sima Nalungun. Kalian tahu nggak artinya itu apa? Kalian tidak tahu? Artinya Sima Sima Nalungun itu artinya adalah sepi dan tak berpenghuni. Cocok nggak sama kampung Nagor itu? Asal mula nama Simalungun yang merupakan salah satu kabupaten yang berasal dari Sumatera Utara, pasti memiliki kearifan lokal. Nah, begitu juga dengan Pulau Samosir, di mana Pulau Samosir ini dulunya itu bernama Tanah Sahili Mesir. Oke, mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan mengenai asal mula nama Simalungun ini. Jadi untuk adik-adik udah tahu lah ya, kenapa sih dia dikatakan nama daerah Simalungun? Karena dulu dia namanya itu Kampung Nagor, dia berubah nama karena terjadi pepecahan atau terjadi pemasukan dari para tentara-tentara yang ingin menjajah mereka. Nah, jadi kan kakak tadi kan ada cerita ya kan, asal mula nama Simalungun ini, ya kan. Jadi menurut adik-adik sekalian, pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita yang baru kakak sampaikan tadi? Ayo, siapa? Iya, silakan Dini. Kerjasama. Iya, betul, kerjasama. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Lupa. Apa deh? Betul. Jadi di sini pesan moralnya itu yang pertama itu adalah kerjasama dan saling membantu. Dimana kan tadi kita lihat ya, 3 kerajaan ini, kerajaan Jawa, kerajaan Silau, sama kerajaan Raya, mereka ini kan kerjasama ya kan, bersahabat. Mereka ini kerjasama untuk menghancurkan lawannya, yaitu pasukan Majapahit sama pasukan kerajaan Aceh. Nah, pesan moral yang kedua yang dapat kita ambil itu, kita itu nggak boleh lupa sama kampung halaman kita. Kalian tahu kenapa? Karena dari manapun kita pergi, kemanapun kita pergi, kita kan kembali ke rumah kita gitu kan. Kita nggak boleh lupa, misalnya kalian sudah sukses nanti, kalian pergi ke luar negeri dan menetap tinggal di sana, kalian nggak mau balik ke Indonesia, itu tidak boleh ya. Karena dari mana kalian lahir, disitulah kalian kembali. Seperti yang dilakukan para sebagian masyarakat tadi dan para sesepuh yang tadi
yang telah menetap di tanah Sahili Mesir di Pulau Samosir. Tetapi karena rasa cintanya dia sama kampung halamannya, akhirnya mereka kembali lagi ke kampung Nagur. Makanya kita sekarang bisa pergi ke daerah Simalungun karena sesepuh dan sebagian masyarakat yang tadi. Nah, sebagian masyarakat yang tinggal di Pulau Samosir itu ya karena mereka bertetap tempat tinggal di situlah akhirnya kita bisa ke Danau Toba, singgah ke Pulau Samosir, ya kan? Oke, jadi sebelum itu untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita harus menyanyikan yang namanya lagu Tanah Airku. Oke? 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, yang terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Baik,